الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya halaman 41. Pas nazom, pas syair. Kullul ma'asi, sudah ketemu? Tulisan kullul ma'asi karya wa kaghibatin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullul ma'asi karya wa kaghibatin au nahwi dzalika bikhtilatika husila. Kullul ma'asi, setiap kemaksiatan, karya seperti riya, seperti pamer, wa kaghibatin dan seperti ghibah, membicarakan keburukan orang lain, au nahwi dzalika atau semisal hal itu, atau semisal riya dan ghibah. Bikhtilatika husila, husila itu dihasilkan, bikhtilatika karena bercampurmu dengan orang lain. Jadi setiap kemaksiatan itu banyak yang penyebabnya karena bercampur dengan manusia, karena bergaul dengan manusia. Jadi kita tidak tidak menghilangkan bercampur, tetapi kita mengurangi bercampur dengan manusia, mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga dosa-dosa itu makin berkurang atau tidak ada dalam diri kita. Jadi setiap kemaksiatan penyebab utamanya ternyata bercampur dengan manusia, bercampur dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Yaitu anna kullal ma'asi, sesungguhnya setiap kemaksiatan, mislur riya, seperti riya, wal ghibati dan ghibah, wa nahwihima dan seperti keduanya. Seperti keduanya maksudnya kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Husila itu dihasilkan, bikhtilatika karena bercampurnya kamu, bin nasi dengan manusia, dengan orang lain. Jadi solusinya adalah kita uzlah. Uzlah itu pertama dari tempat maksiat. Tempat maksiat itu benar-benar kita tidak mau ke sana, meskipun diajak, meskipun dapat duit. Kemudian ke tempat kesia-siaan kita kurangi. Kalau bisa menghindar. Kadang-kadang nggak bisa menghindar, nggak enak, kita tetap, tapi kita kurangi. Nah, ke tempat majelis-majelis taklim, itulah yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan. Nah, di majelis taklim juga kadang-kadang ada dosa. Maka jangan terlalu lama kita ngobrolnya. Udah urusan majelis taklim selesai, pulang. Jangan terus ngobrol nggak karuan, lama-lama ghibah, lama-lama hati kotor, lama-lama benci si fulan. Nah, jadi dengan mengurangi berkumpul dengan manusia, hati kita bersih, lalu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan merasa bersih, wah si fulan itu merasa bersih, nggak mau campur, bukan begitu. Tetapi kita merasa diri kita kotor, takut terpengaruh, sehingga kita mengurangi bercampur dengan orang lain. Jadi tidak menganggap diri kita paling bersih. Wa idza kanal ikhtilatu, jika bercampur dengan manusia adalah huwas sababu, merupakan penyebab, fil wuqu'i, di dalam jatuhnya, fil ma'asi, di dalam kemaksiatan, kanatil uzlatu, maka uzlah itu adalah mufaddolatan, lebih diutamakan, alaihi, bagi orang tersebut. Jadi
kemaksiatan seringkali karena bergaul dengan manusia. Maka dengan mengurangi bergaul dengan manusia itu lebih utama daripada kita ngobrol nggak berhenti-berhenti. Kita anggap diri kita gaul, lalu kesana kemari, kita ditraktir makan atau mentraktir makan. Nah itu sebetulnya urusan hati kita tidak terpelihara sehingga hati kita banyak dihinggapi penyakit-penyakit, membicarakan keburukan, lalu hasut kepada si fulan, lalu benci kepada si fulan dan lain sebagainya. Yang dibicarakan tidak karuan. Nah, maka kita mengurangi bergaul dengan manusia itu jauh lebih selamat. Hadza bi'tibaril ghalibi. Ini adalah dengan memperhitungkan yang lebih umum. Fala yunafi, dan tidak meniadakan at-tafsilu, rincian, allazi marra bayanuhu, yang telah lewat penjelasannya. Jadi orang tertentu ada yang lebih baik bercampur dengan manusia, orang tertentu ada yang lebih baik uzlah, menyendiri, benar-benar menyendiri. Ada yang orang tertentu ada yang tengah-tengah. Misalkan ada alim ulama, kalau dia uzlah, orang-orang tidak terbimbing, maka dia sebaiknya bergaul dengan manusia. Sedikit lagi, walillahi durrul qaili. Walillahi, milik Allah lah, durrul qaili, mutiara yang mengucapkan ini. Maksudnya, alangkah bagusnya ucapan ini. Alangkah bagusnya ucapan ini. Liqa'un nasi. Bertemu dengan manusia. Laisa, tidaklah. Yufidu syai'an, bermanfaat. Syai'an, sama sekali. Bertemu dengan manusia itu tidak bermanfaat sama sekali. Siwa, selain. Al-hazbani, siwal hazbani, selain kesia-siaan. Min kilin wa qalin, dari katanya dan katanya. Maksudnya kesia-siaan ucapan. Bertemu dengan manusia tidak bermanfaat sama sekali selain kesia-siaan yang didapatkan. Jadi banyak ngobrol itu kesia-siaan, yang ujung-ujungnya adalah dosa, yang ujung-ujungnya adalah ada bumbu-bumbu kebohongan. Biar lucu lalu ada bohongnya, biar ingin memuaskan orang ada bohongnya, lalu ada cerita-cerita yang menjelekkan orang lain, atau ada yang memuji orang lain tidak sepantasnya, dan itu makin banyak bumbu, makin banyak dosa tanpa kita sadari. Jadi berkumpul dengan manusia terus-menerus tanpa konsentrasi dikontrol, maka menyebabkan banyak perbuatan dosa. Fa'aqlil, maka sedikitkanlah, min liqa'in nasi, dari bertemu manusia. Jadi sedikitkanlah dari bertemu manusia, illa, kecuali ada dua nih sebaiknya kalau bertemu manusia. Li ahzil ilmi, untuk mengambil ilmu, maksudnya untuk menuntut ilmu, ataupun orang lain mengambil ilmu, berarti mengajarkan ilmu, untuk mengambil ilmu. Jadi bertemu manusia utamanya mengambil ilmu, menuntut ilmu. Au islahi halin, atau memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan maksudnya kita kalau nggak jual beli, ya kita nggak punya duit, kita nggak bisa memperbaiki diri. Maka jual beli, mencari rizki, itu bagian dari islahi halin, memperbaiki keadaan. Keadaan itu ada dua, keadaan jasmani dan keadaan rohani. Kalau keadaan jasmani, jual beli, bekerja, ya itu namanya islahi halin, memperbaiki keadaan. Kalau keadaan rohani berarti
majelis zikir, majelis taklim, tempat-tempat yang memang rohani kita akan diperbaiki dengan tempat tersebut. Jadi ulama ini mengajarkan kepada kita, sedikitkanlah bertemu manusia kecuali untuk dua hal, yaitu untuk mengambil ilmu dan memperbaiki keadaan. Agar keadaan kita baik, maka kita perlu bergaul dengan manusia. Selain itu sedikitkan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan selamat. Nah, selanjutnya al-i'rab kita tidak baca. Lalu wa minha hifdzul awqat, itu sudah bab baru. Jadi kita sampai ke akhir bab sehingga mudah mencarinya karena kita akan libur. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kita Ramadan yang lalu punya hutang puasa, itu wajib membayarnya sebelum Ramadan tiba. Kalau Ramadan tiba belum membayar, itu namanya berdosa ya. Jadi tentang hutang Ramadan. Kemudian kita isi kegiatan bulan Ramadan, isi masing-masing dengan kegiatan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tetap menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa dengan ada kuliah Ramadan kita hadiri, atau tidak harus offline, online pun bisa, di YouTube juga bisa, dan lain sebagainya. Kita tetap menambah ilmu, perbanyak baca Al-Qur'anul Karim, dan juga perbanyak doa, karena berdoa di dalam bulan Ramadan itu lebih diijabah daripada bulan-bulan lainnya. Kita perbanyak doa. Doanya sudah pernah sering disampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu diantara doanya, atau doa apa saja sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya mohon maaf jika banyak kekurangan-kekurangan selama mengajar. Dan selanjutnya kita akhiri pertama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.